Halo, semangat pagi teman-teman semua. Jumpa lagi bersama dengan saya Christine Liman. Di episode kali ini adalah episode yang ditunggu-tunggu karena sekarang di industri asuransi lagi heboh dengan yang namanya penyesuaian premi atau yang kita kenal dengan istilah repricing. Dan ini terjadi untuk asuransi kesehatan ya. Tidak hanya di satu perusahaan aja tapi hampir di seluruh perusahaan asuransi yang menjual produk kesehatan itu terjadi penyesuaian harga atau yang namanya repricing. Nah, kok bisa sih penyesuaian harga lagi? Karena 1 tahun atau 2 tahun sebelumnya sudah pernah ya terjadi repricing. Nah, kenapa ini terjadi lagi? Nah, teman-teman, ini tak lain dan tak bukan karena inflasi medis yang terus meningkat dari sejak setelah COVID sampai sekarang itu sampai luar biasa sekali lonjakannya. Sehingga perusahaan asuransi mau tidak mau perlu untuk adjust preminya. Itu tujuannya sebenarnya untuk keuntungan kita para nasabah juga. Jadi supaya perusahaan asuransi ini mampu menjaga komitmen jangka panjangnya buat kita para nasabah untuk bisa klaim atau melakukan perawatan rawat inap di rumah sakit atau juga produk-produk lain seperti asuransi sakit kritis, jiwa untuk jangka panjang ya. Jadi jika perusahaannya sustain ya, lalu rumah sakit juga memberlakukan harga yang masuk akal gitu ya, nasabah juga bisa membayar premi, maka ekosistem di industri asuransi ini akan sehat dan tentu saja benefitnya juga kita yang rasakan sebagai nasabah. Nah, jangan khawatir ya. Di tengah-tengah di situasi repricing ini, Allianz memiliki satu jalan keluar. Ada satu produk lagi yang dikeluarkan dengan tujuan untuk menekan harga premi menjadi lebih hemat. Dan jika ada kenaikan, itu kenaikannya lebih landai. Lajunya tuh lebih kecil, lebih landai, tidak heboh seperti produk-produk yang lama. Karena ada dua alasan yang nanti saya akan ceritakan di materi saya. Nah, intinya teman-teman, ada asuransi kesehatan terbaru. Ini adalah solusi atas penyesuaian harga atau repricing yang sudah terjadi. Dan produk ini setelah saya pelajari 1 sampai 2 bulan ini ternyata bagus banget. Dan ini adalah solusi buat teman-teman yang kena kenaikan premi atau repricing seperti saya dan sekeluarga. Ya, jadi saya dan keluarga juga kena repricing ini. Dan untuk ya yang sehat-sehat yang belum pernah klaim, ada penawaran khusus ya, perpindahan produk atau migrasi dari produk yang sebelumnya di unit link menuju ke produk asuransi ya kesehatan yang baru ini. Dan nanti dalam jangka waktu yang mungkin tidak terlalu lama lagi, bagi kamu-kamu yang memiliki produk asuransi kesehatan murni juga bisa migrasi ke produk ini. So, mari kita simak bersama dan saya sangat percaya produk ini bisa menjadi solusi buat teman-teman untuk bisa memiliki premi asuransi kesehatan dengan harga yang jauh lebih hemat. Mari kita simak bersama. Jika teman-teman ingin mendapatkan ringkasan tentang produk-produk baru ini, teman-teman bisa berkunjung ke website saya. Saya sudah merangkum semuanya materi yang penting-penting ya, sehingga teman-teman mendapatkan intisarinya langsung ya dari produk terbaru ini. Langsung menuju ke pelindungankeluargaku.com, teman-teman scroll ke bawah, 3 pelindungan utama keluarga, ada asuransi jiwa dan kesehatan. Klik di sini dan langsung meluncur ke asuransi kesehatan rawat inap cashless. Saya sudah pakai label recommended di sini. Teman-teman klik Allianz Preferred Medical. Nah, ini dia Allianz Preferred Medical ya sebagai solusi untuk Anda. Allianz Preferred Medical itu adalah produk pelindungan kesehatan komprehensif untuk kita semua. Di tengah inflasi biaya kesehatan yang terus meningkat, perlindungan kesehatan bukan lagi pilihan, melainkan sebuah kebutuhan. Dan Allianz Preferred Medical hadir sebagai solusi asuransi kesehatan komprehensif yang siap menjaga keamanan finansial Anda dari beban biaya medis yang tak terduga. Nah, ini keunggulan APM atau Allianz Preferred Medical yang sangat banyak dan teman-teman bisa simak satu persatu ya. Pertama, ada fasilitas hemat premi atau no claim bonus. Ini menarik karena produk ini menghargai nasabah yang sehat dan tidak pernah klaim. Anda akan mendapatkan diskon premi sebesar 5% pada saat perpanjangan polis berikutnya jika tidak memiliki klaim selama 1 tahun dan membayar premi secara auto debit atau boleh dengan auto debit kartu kredit atau rekening tabungan. Itu manfaat yang pertama, keunggulan yang pertama. Yang kedua adalah manfaat rawat jalan khusus untuk demam berdarah dan tipes teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang amit-amit ya sering kerja capek, lembur, sering terkena tipes, banyak yang mereka nggak mau rawat inap. Mereka nggak mau tinggal di rumah sakit gitu ya. Pengennya tuh cuma diinfus saja terus pulang. Nah, APM memberikan manfaat untuk itu ya, bisa rawat jalan saja untuk DBD dan tipes tanpa harus menjalani rawat inap di rumah sakit. Nah, ini terobosan baru yang luar biasa ya. Keunggulan ketiga yaitu
tambahan limit sebesar 100% khusus untuk 3 penyakit kritis yang paling menguras dompet, yaitu kanker, stroke, dan jantung. Jadi 3 penyakit ini diberikan tambahan limit 100% lagi hingga total 40 miliar sesuai dengan plan yang dipilih. Nanti detailnya kita akan bahas yang di bawah ya. Yang keempat adalah perlindungan komprehensif hingga usia 100 tahun. Jadi produk ini bisa diperpanjang sampai dengan usia 100 tahun ya. Menanggung biaya rawat inap dan pembedahan, juga penyakit major, gawat darurat, hingga manfaat meninggal dunia dengan masa perlindungan panjang hingga usia 100 tahun. Lalu pembayarannya sesuai tagihan atau S-charge dengan kemudahan cashless tentu saja ya. Anda bisa mendapatkan perawatan medis yang mudah dengan fasilitas cashless atau non-tunai di rumah sakit. Jika mengambil plan ekstra atau premier, biaya perawatan dibayarkan sesuai tagihan atau S-charge tanpa khawatir dengan batasan inner limit pertindakan. Nah lalu manfaat berikutnya adalah pilihan wilayah pertanggungan yang luas. Anda memiliki fleksibilitas untuk memilih wilayah perlindungan, bisa mulai dari seluruh Indonesia saja hingga cakupan wilayah Asia dan Australia. Nah, lalu ini yang menarik, premi lebih hemat dengan adanya resiko sendiri atau deductible ya. Untuk plan ekstra dan premier tersedia pilihan deductible. Deductible itu bahasa awamnya itu on risk ya, resiko sendiri yang dimulai dari 6 juta per tahun hingga 40 juta per tahun yang memungkinkan Anda mengatur agar biaya premi asuransi Anda itu menjadi lebih ringan dan sesuai dengan kondisi finansial. Nah, jadi 6 juta ini bukan per kejadian ya, bukan per rawat inap tapi per tahun. Sehingga contoh misalnya Anda dalam setahun itu ada rawat inap 2 kali ya. Di rawat inap pertama biayanya 50 juta. Berarti Anda membayar 6 juta, perusahaan asuransi membayar 44 juta. Nah, di tahun yang sama Anda masuk rumah sakit kembali dengan biaya 50 juta lagi. Karena 6 juta sudah pernah dipakai di rawat inap pertama, maka di rawat inap kedua, tagihan 50 juta itu dibayarkan sesuai tagihan oleh Allianz. Oke, itu sangat menarik. Jadi 6 juta itu per tahun, sekali lagi saya tekankan ya. Lalu manfaat berikutnya adalah layanan medis tambahan berupa akses eksklusif ke layanan expert medical opinion ya untuk opini medis kedua dan medical assistant untuk bantuan medis darurat jika membutuhkan penanganan lebih lanjut. Dan lalu pelayanan maksimal di preferred network yaitu adalah jaringan rumah sakit yang bekerja sama dengan Allianz. Tujuannya itu adalah untuk menstandarkan layanan dan harga guna mencegah pengobatan berlebihan atau overtreatment atau tagihannya berlebihan atau overcharging sehingga membuat tingkat kenaikan premi atau repricing di masa depan itu menjadi jauh lebih terkendali. Nah, ini tujuannya itu adalah mentertibkan gitu ya, sehingga untungnya buat kita juga para nasabah sehingga kenaikan premi di masa mendatang menjadi lebih landai atau lebih terkendali. Oke, nah ini adalah ketentuan umum. Ketentuan umumnya usia masuk itu 1 bulan hingga 75 tahun untuk tertanggung dan minimum 18 tahun untuk pemegang polis. Masa asuransinya 1 tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun hingga usia 100 tahun. Mata uang dan pembayarannya adalah rupiah dengan frekuensi pembayaran boleh bulanan, boleh kuartalan, boleh semesteran, dan boleh tahunan. Lalu masa tunggu atau waiting periodnya adalah 30 hari untuk penyakit dan manfaat asuransi pada umumnya, kecuali kecelakaan tidak dikenakan masa tunggu ya. 3 bulan untuk penyakit kanker dan masa tunggu penyakit khusus bervariasi tergantung pada plan. Plan standar tidak menanggung di tahun pertama. Plan ekstra atau premier menanggung setelah 6 bulan namun dengan resiko sendiri sebesar 100 juta selama 6 bulan berikutnya. Nah, ini nanti saya akan bahas lebih lanjut di sesi ada ya nanti ya di masa tunggu untuk penyakit khusus ya. Ini mirip-mirip dengan produk lain akan tetapi untuk masa tunggu penyakit khusus biasanya kan 12 bulan pertama atau 1 tahun pertama itu kena masa tunggu dan tidak bisa dipakai. Tapi di Allianz Private Medical ada ketentuan khusus ya, masa tunggunya hanya 6 bulan dan setelah 6 bulan berikutnya itu bisa dipakai dengan resiko sendiri sebesar 100 juta. Oke? Kita lanjut ke pilihan plan. Pilihan plannya ada 3 yaitu standar. Ini wilayah pertanggungan Indonesia saja. Ini ada inner limit ya teman-teman. Yang kedua adalah plan ekstra. Wilayah pertanggungannya di Asia kecuali Singapura, Hong Kong, dan Jepang. Plan premier ini adalah wilayah pertanggungan di all Asia dan Australia.
Nah, ini adalah ringkasan tabel manfaatnya. Teman-teman bisa baca. Ini yang standar pakai inner limit Indonesia. Saya sih jarang sekali jual yang standar ya teman-teman. Saya selalu jual ke ekstra minimum gitu ya. Saya recommended banget ambil yang ekstra aja minimum karena ini cover satu tempat tidur sesuai tagihan dan coverannya bisa di seluruh Asia kecuali Singapura, Hong Kong, Jepang. Jadi ini adalah angka yang paket yang sangat recommended. Oke, teman-teman bisa lihat sendiri di sini detail-detailnya, tinggal di zoom aja ini ya. Dan cukup komprehensif, sangat detail ya, cukup aman untuk kita ya, untuk kebutuhan kita menyediakan perawatan di rumah sakit baik di dalam maupun di luar negeri. Lalu ini batas manfaat tahunannya adalah 15 miliar untuk plan ekstra dan 20 miliar untuk plan premier ya. Dan seperti yang saya sebutkan di keunggulan tadi di atas, batas manfaat tahunan tambahannya itu untuk kanker stroke jantung sampai dengan 100%. Jadi jika amit-amit kena kanker stroke atau jantung, maka limit tahunannya itu menjadi 15 kali 2 yaitu 30 miliar untuk plan ekstra. Sementara untuk plan premier 20 kali 2 yaitu 40 miliar ya. Nah, teman-teman bisa baca sendiri di sini. Lalu saya mau masuk ke sini ya. Batas manfaat tambahan untuk penyakit tahap lanjutan. Nah, ini seperti yang saya bilang ya. Daftar penyakit tahap lanjutan yang ditanggung dan berhak mendapatkan batas manfaat tahunan terdiri dari 3 kondisi kritis, yaitu serangan jantung, kanker invasif, dan stroke. Jika terdiagnosa mengalami salah satu dari ketiga penyakit tahap lanjut tersebut, Anda akan mendapatkan tambahan limit sebesar batas tahunan dasar Anda. Misalnya tambahan 15 miliar untuk plan ekstra atau 20 miliar untuk plan premier. Batas manfaat tahunan ini akan aktif dan dapat digunakan apabila limit tahunan dasar telah tercapai atau habis terpakai untuk membiayai perawatan penyakit tahap lanjut tersebut maupun penyakit atau cedera lainnya. Iya, karena 3 penyakit inilah yang paling menguras dompet atau bikin orang bangkrut teman-teman. Makanya sangat fair Allianz menambah limit tahunannya tuh sebesar 100%. Oke, ini yang perlu kita ketahui bersama, ada resiko sendiri atau deductible di Allianz Private Medical. Nah, awalnya, oke, sebelum masuk ke situ saya mau jelaskan dulu apa sih deductible. Teman-teman akan mulai lebih familiar dengan istilah deductible. Jadi deductible ini adalah bahasa awamnya adalah resiko sendiri. Ini sudah umum sekali diberlakukan di negara-negara luar negeri ya teman-teman ya. Karena apa? Karena deductible ini sebenarnya ada benefitnya. Nah, saya akan jelaskan. Deductible itu adalah biaya yang harus ditanggung nasabah per tahun polis sebelum Allianz membayarkan klaimnya. Besarannya itu ditentukan berdasarkan pilihan opsi 1 atau opsi 2 dan kategori rumah sakit preferred network atau non-preferred network. Ya, risiko sendiri itu tidak berlaku untuk kondisi seperti kecelakaan, paliatif, rawat jalan, keadaan gawat darurat, dan perawatan HIV atau AIDS ya. Lalu terdapat risiko sendiri sebesar 100 juta per tahun polis untuk perawatan 15 penyakit khusus yang kena masa tunggu dalam 6 bulan pertama setelah berakhirnya masa tunggu. Ini adalah khusus di 12 bulan pertama aja ya teman-teman ya. Dan ini justru bagus karena di produk sebelumnya atau di produk asuransi lain, penyakit masa tunggu khusus ini 12 bulan. Jadi selama 12 bulan 15 penyakit itu tidak bisa diklaim sama sekali. Sementara di Allianz bisa. Ya, di 6 bulan kedua setelah 6 bulan pertama masa tunggunya selesai dan itu deductible-nya 100 juta. Nanti kita lihat ya penyakitnya apa saja, oke? Nah, ini teman-teman saya mau menekankan di sini. Banyak nasabah merasa takut saat mendengar kata deductible karena di asuransi lain seringkali deductible dikenakan perawat inap. Namun risiko sendiri di Allianz Private Medical sangat bersahabat karena sifatnya per tahun atau annual deductible. Artinya biaya ini merupakan batas maksimal yang oleh nasabah dalam 1 tahun polis secara akumulatif, bukan setiap kali nasabah masuk rumah sakit. Nah, kita coba cek ya, contoh kasus ya. Misalnya contoh begini, ada seseorang dalam setahun dia rawat inap 2 kali di rumah sakit ya. Rawat inap pertama habis biaya 50 juta. Dia kena resiko sendiri 6 juta. Maka Allianz membayarkan 44 juta. Lalu di tahun yang sama dia masuk rumah sakit lagi dengan biaya 50 juta. Nah, berapa yang dia perlu bayar? Tidak ada lagi karena resiko sendiri 6 juta itu sudah dia cover di rawat inap pertama. Sehingga di rawat inap kedua Allianz bayarin full gitu ya.
Seperti itu. Dan nanti di tahun kedua di riset ulang. Tahun kedua ketika rawat inap lagi yang pertama itu kena lagi 6 juta. Kena lagi rawat inap yang kedua itu sudah sesuai tagihan. Oke. Nah, misalnya gini, misalnya dia dalam tahun tersebut rawat inap 2 kali. Rawat inap pertama biayanya cuma 5 juta karena cuma mungkin kecil gitu ya, tidak rawat inap cuma 1 malam gitu ya, terus cuma kena atau dia pergi ke UGD yang hanya menghabiskan 5 juta. Nah dia bayar sendiri itu 5 juta, tapi dia laporkan ke Allianz bahwa dia pernah membayarkan 5 juta meskipun bayar sendiri. Nah Allianz akan catat sehingga sisa deductible dia di tahun tersebut adalah 1 juta. Misalnya di tahun yang sama dia kena rawat inap lagi biaya 50 juta. Maka berapa yang dia harus bayar? Resiko sendiri yang dia harus bayar adalah 1 juta saja. Sisanya 49 juta alias yang bayar. Kenapa? Karena di rawat inap pertama atau mungkin UGD rawat jalan, dia sudah membayar 4 juta 5 juta terlebih dahulu, sehingga sisa 1 juta yang masih dikenakan ke dia. Di rawat inap kedua, dia tinggal membayar selisihnya itu 1 juta, sisanya ditanggung oleh Allianz. Oke? Nah, kita lihat ini. Kenapa resiko sendiri 6 juta per tahun itu sangat ringan? Kita lihat ilustrasinya ya. Misalnya Anda memilih plan dengan resiko sendiri 6 juta per tahun. Rawat inap pertama tahun 2026, Anda dirawat dan menghabiskan biaya pengobatan sebesar 20 juta. Maka Anda cukup membayar 6 juta dari biaya sendiri, alias akan melunaskan sisanya sebesar 14 juta. Rawat inap kedua tahun 2026. Apabila terjadi resiko yang mengharuskan Anda rawat inap untuk kedua kalinya di tahun yang sama, maka biaya akan dilunasi penuh sesuai tagihan oleh Allianz. Kenapa bisa dilunasi penuh? Karena di tahun tersebut Anda sudah membayar atau memenuhi batas resiko sendiri yaitu 6 juta per tahun pada saat rawat inap pertama. Nah, dengan sistem per tahun seperti ini, Anda tidak perlu takut lagi dengan kata deductible. Justru sistem ini membantu Anda mendapatkan premi yang lebih hemat setiap tahunnya dengan proteksi yang tetap maksimal. Dan membuat laju kenaikan di tahun-tahun berikutnya tidak tinggi karena sudah terkendali ya teman-teman. Kan nggak ada yang sering-sering over atau abuse gitu lah pemakaian klaim sehingga dia harus bayar risiko sendiri terus. Nah enggak kan? Nah harapannya dengan penertiban tersebut di industri, laju repricing pun akan jauh lebih bisa dikendali. Oke, nah sekarang peraturan resiko sendiri untuk 15 penyakit khusus. Ini yang saya bilang tadi ya. Biasanya di seluruh perusahaan asuransi, 15 penyakit khusus di bawah ini dikenakan masa tunggu selama 1 tahun pertama. Namun di APM, 15 penyakit khusus ini di tahun pertama bisa digunakan dengan catatan dikenakan ketentuan resiko sendiri atau deductible sebesar 100 juta setelah masa tunggu 6 bulan pertama berakhir. Nah 15 penyakitnya apa aja? Biasa ya teman-teman, batu ginjal, segala perbatu-batuan ya. Penyakit jantung, pembuluh darah jantung, pembuluh darah otak, lalu katarak, segala jenis tumor jinak, massa, kista, polip, penyakit amandel, ya, kencing manis, TBC, tiroid, hipertensi, hiperlipidemia, gagal ginjal kronis, segala jenis hernia, segala jenis gangguan hematologi autoimun, wasir, semua jenis gangguan sistem reproduksi pria atau wanita, namun tidak terbatas pada miom di rahim, lalu tukak lambung. Nah, jadi 15 penyakit ini biasanya kena masa tunggu 1 tahun. Tidak boleh dipakai di tahun pertama, baik di perusahaan asuransi manapun sama gitu ya. Tapi di APM-nya Allianz ada resiko sendiri sebesar 100 juta yang bisa dipakai di 6 bulan yang kedua teman-teman. Jadi di APM masa tunggu ini hanya 6 bulan saja. Di 6 bulan yang kedua bisa dipakai dengan resiko sendiri sebesar 100 juta. Contoh, ada yang kena penyakit jantung di tahun pertama dia buka polis ya. Misalnya terjadi di bulan ke-7. Biasanya kan kalau produk sebelumnya nggak bisa dipakai sama sekali gitu kan ya. Tapi ini penyakit jantungnya itu bisa dipakai karena sudah lewat 6 bulan masa tunggu pertama. Nah misalnya biaya berobat jantungnya 500 juta, maka dia kena 100 juta. Resiko sendiri, 400 jutanya dibayarkan oleh Allianz ya. Nah itu keunggulannya. Lalu, manfaat no claim bonus ya. Dapatkan diskon 5% dari premi perpanjangan Anda dengan memenuhi 2 syarat utama selama 1 tahun periode tersebut. Yang pertama, tidak ada klaim. Tidak boleh ada klaim yang diajukan dan telah dibayarkan Allianz atas pelayanan kesehatan Anda. Yang kedua, metode pembayaran auto debit supaya bisa mendapatkan fasilitas no claim bonus tersebut ya. Dan
Diskon 5% itu langsung memotong biaya tagihan premi perpanjangan pada tahun polis berikutnya. Oke, lalu prosedur cashlessnya seperti biasa mudah, yaitu yang pertama, kunjungi jaringan layanan medis, datang ke jaringan layanan kesehatan atau rumah sakit rekanan Allianz di preferred network. Yang kedua, tunjukkan kartu digital Anda, lalu mereka akan verifikasi, ya rumah sakit akan melakukan verifikasi dan mengirimkan data medis awal ke Allianz. Lalu diterbitkanlah garansi letter persetujuan rawat inap, ya. Dan jika ada biaya perawatan yang melebihi batas manfaat plan Anda atau excess claim, biaya selisih tersebut harus dibayarkan oleh Anda sendiri sebelum meninggalkan rumah sakit. Oke? Itu hanya terjadi di plan standar ya teman-teman ya. Nah, ini adalah tabel preminya. Tabel premi di bawah ini hitungan saya adalah per bulan. Dan jika Anda membayar langsung setahun, maka dapat diskon 2 bulan. Sehingga Anda hanya bayar 10 bulan saja. Itu menarik banget. Oke, jadi bayar tahunan jauh lebih hemat, Anda cukup membayar 10 bulan saja. Nah ini adalah usia 61 sampai 75 tahun teman-teman. Lalu ini adalah usia 46 sampai 60 tahun, silakan cek di sini pria wanita berbeda. Lalu ini adalah usia 16 sampai 30 tahun, ya usia pria wanita dan setiap plan berbeda. Dan ini adalah usia 0 sampai 15 tahun, oke. Nah, secara keseluruhan, produk ini dirancang secara fleksibel agar sesuai dengan berbagai tahap kehidupan. Baik untuk Anda yang merupakan generasi milenial dengan pertimbangan premi terjangkau maupun keluarga mapan yang membutuhkan perlindungan premi secara global. Jangan biarkan inflasi medis mengancam tabungan masa depan yang sudah Anda bangun bertahun-tahun. Lindungi diri Anda dan keluarga dengan perlindungan kesehatan terbaik masa kini. Oke teman-teman, demikian materi dari Allianz Preferred Medical. Semoga bisa membantu menjawab pertanyaan teman-teman ke saya yang sering japri ya tentang APM. Dan teman-teman untuk misalnya teman-teman lebih suka mendengarkan bisa lewat YouTube channel ini. Tapi kalau teman-teman mau membaca replaynya, ketentuan-ketentuannya lebih detail, teman-teman bisa pergi ke website saya. Dan percayalah, produk ini benar-benar bagus ya. Awalnya kita negatif ya ketika mendengar kata deductible karena loh kok dari yang sebelumnya ditanggung sesuai tagihan sekarang harus ada risiko sendiri. Tapi ternyata itu adalah untuk kepentingan nasabah jangka panjang. Untuk menertibkan industri asuransi sehingga kelak terjadi repricing itu bisa dikendalikan. Premi lebih hemat ya, dan kita yang tidak klaim karena selalu sehat itu ada bonus gitu ya. Kita tidak masuk ke dalam kolam orang-orang yang pernah klaim sehingga kenaikannya itu kan kenaikan secara kolektif. Tapi lewat APM ya kita bisa dapatkan premi lebih hemat karena ada kita keluar dari circle orang-orang yang sudah pernah klaim. Kita masuk ke circle orang-orang yang sehat gitu ya. Dan terus dengan adanya pagar deductible dan pagar preferred network pasti di masa mendatang harapan kita adalah penyesuaian premi jika ada itu akan jauh lebih landai karena karena tidak overclaim, tidak overtreatment. Demikian penjelasan dari saya tentang APM, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Feel free untuk japri saya di nomor yang tertera di layar Anda supaya kita bisa buatkan proposal dan Anda bisa mendapatkan harga premi yang sesuai dengan kebutuhan dan budget Anda. Dan ingat bahwa asuransi kesehatan itu sudah bukan lagi pilihan, tapi adalah kebutuhan untuk menjaga finansial keluarga kita tetap sehat dan strong. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Saya Christine Liman, bye-bye, sehat selalu.